Selamat hanjewu, kilenan pika berketun uras, semoga bariga selalu. Anda tuh, kita akan belajar bahasa Dayak Ngaju. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar bahasa Dayak Ngaju. Ini adalah ciri khas suku Dayak. Ini ada gambar suku Dayak sedang memainkan alat musik kecapi. Ada juga rumah betang, rumah yang ditempati oleh suku-suku Dayak. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ingat, saat berdoa kita harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sambil bermain ya. Tangannya boleh diangkat seperti ini. Bu Oni yang akan memimpin anak-anak ibu bisa mengikuti Bu Oni ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang yaitu Manari Manasai. Anak-anak ibu bisa menyanyikannya dengan suara yang lantang ya. Mukul gandang garantung, hayat dengan kang kanung, sambil tuntang gantau, miar mundur dan maju, bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunu, je impendeng hun bentuk. Manasai ela atun jembelai. Ayu menari Manasai ela atun jembelai. Bakas tuntang tabela, keleh itah mahaga, kesenian daerah, ayun tatuh yang itah. Mukul gandang garantung, hayat dengan kang kanung, mangat itah tau bingat, utus itah je bauhan. Gandang garantung, hayat dengan kang kanung, sambil tuntang gantau, miar mundur dan maju, bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunu, je impendeng hung bentuk. Manasai ela atun jembelai. Ayu menari Manasai ela atun jembelai. Ayu menari
Baik, anak-anak ibu, alhamdulillah baru saja kita menyanyikan lagu khas dari Kalimantan Tengah. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah semangat lagi dong. Sekarang kita akan belajar. Ibu, pernahkah kalian mengikuti olahraga? Olahraga apa yang paling kalian sukai? Ada banyak sekali berbagai macam olahraga. Olahraga yang paling Bu Oni sukai adalah bermain sepak bola. Di sini ada beberapa contoh olahraga yang dapat kalian lakukan bersama adik, kakak, ayah, ibu, atau keluarga kalian. Seperti bermain sepak bola, lari, bermain takraw, atau bermain badminton. Nah, anak-anak ibu selain olahraga ada juga senam. Anak-anak ibu pernah mengikuti senam? Nah, senam dan olahraga ini dapat menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat. Nah, anak-anak ibu selain olahraga, kita juga harus makan makanan yang bergizi ya. Anak ibu, sekarang kita akan menjawab soal yang berkaitan tentang olahraga. Contohnya, anak ulu bangang main titik-titik. Artinya, anak orang bermain titik-titik. Kunci jawaban yang tepat adalah kasti. Anak ulu bangang main kasti. Artinya, anak orang bermain kasti. Di sini ada 10 soal yang harus anak ibu kerjakan. Kunci jawabannya juga sudah ibu sediakan dalam bentuk, sudah Bu Oni artikan dalam bahasa Indonesia. Isi titik-titik, hong kalimat pendak tu, mahapan bawah kotak, jasa dia hilagan tahu. Isi titik-titik kalimat di bawah ini menggunakan kotak yang sudah disediakan di sebelah kanan. Soal yang pertama. Ike nampayah ulu halanja titik-titik intu jalan. Artinya, kami melihat lomba titik-titik di jalan. Lomba apa yang biasanya dilakukan di jalan? Soal yang kedua. Kami nampayah ulu halanja titik-titik intu sungai. Artinya, rame melihat lomba titik-titik di sungai. Lomba apa yang biasanya dilakukan di sungai? Soal yang ketiga. Elias Pikal jite aran juara J. Abbas. Elias Pikal ini adalah nama orang yang mengikuti lomba. Artinya, Elias Pikal yaitu nama juara yang mengikuti kelas. Nah, dia di sini mengikuti salah satu lomba. Nah, lomba yang dimaksud adalah lomba apa? Soal nomor 4. Bangang titik-titik mata inutup hapa benang. Permainan atau bermain titik-titik mata yang ditutup menggunakan kain. Permainan apa yang biasanya menyuruh atau meminta kita menutup mata menggunakan kain? Nomor 5. Hatunda tali inyewut gea. Tarik tali disebut juga permainan apa yang menggunakan tali sebagai alatnya. Yang nomor 6. Bayang inampa bara. Bayang itu adalah ranjang atau tempat tidur orang pada zaman dahulu. Ini terbuat dari apa? Apakah dari kayu, batu, besi, atau sebagainya? Nomor 7. Lugu inampa barat titik-titik. Lugu ini adalah permainan tradisional orang zaman dahulu. Ini dibuat dari apa? Soal nomor 8. Memukul bola badminton mahapan titik-titik. Memukul bola badminton menggunakan apa? Badminton ini adalah main bulu tangkis. Main bulu tangkis menggunakan apa? Kita memukulnya menggunakan apa? Soal nomor 9. Bal hapa main bal inampa barat titik-titik. Bola yang kita gunakan untuk main bola
dibuat dari apa? Nomor 10, bal takraw inampa bara bola takraw dibuat dari apa? Nah, begitu. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah jelas? Sekarang kita akan belajar bapander atau berbicara percakapan tentang Tony dan Hendra. Satu bertanya, satunya menjawab. Tony, Hen, en ikau intu huma tege bajar? Hendra, tege ton. Amun dia bajar, bapakku teh santar nantuani aku genap andau. Indukku kalute kea. Tony, en amun ikau dia bajar, Hen. Hendra, bapakku teh palus misek. Enjari ikau bajar, Hendra. Amun aku tumbah, jadi narai ajarmu enah. Tony, babehat kea bapam tehen. Hendra, babehat kea. Tapi bapakku teh dia sangit barangai. Ia sangit, amun aku kuman hanjewu dia penyau piring. Tuntang dia bajar. Amun uras gawi beres, dia sangit. En ulu bakas ayum ton. Indukku teh je isut-isut sangit. Nateke dia aku ketawan sabab salenga sangit. Amun indukku sangit, hadari akan eka ewen tambi. Hendra, en amun ikau dumah ton, dia sangitina indum te. Tony, dia Hen, ampi dia ia bingat. Hendra, anu ton, ita ela melawan au ulu bakas. Awi ewen te maningat ita, mangat ita pintar harati. Tony, tutu aum Hen. Terima kasih, en amun ita kue bajar sama-sama tinai. Hendra, ayo, nampara minggu rahinan lah. Tony, ayo ih, para misi buli Hen. Selamat Haleme. Itu tadi percakapan dalam bahasa Dayaknya. Sekarang akan Boni artikan ke dalam bahasa Indonesia agar anak-anak ibu bisa lebih mudah memahami isi ceritanya. Artinya, Hen, kamu kalau di rumah ada belajar? Ada, Ton. Kalau tidak belajar, bapakku itu selalu memperhatikan aku tiap hari. Ibuku seperti itu juga. Kalau kamu nggak belajar, Hen, bapakku itu selalu bertanya, sudah belajar kamu, nah Hendra? Kalau aku bilang sudah, apa yang kamu pelajari tadi? Susah juga bapakmu itu, Hen. Susah, tapi bapakku itu tidak pernah marah. Dia marah kalau aku makan pagi, nggak mencuci piring, dan tidak belajar. Kalau semua pekerjaan sudah selesai, dia nggak akan marah. Kalau orang tuamu, Ton, ibuku yang sedikit-sedikit marah. Tidak tahu sebabnya selalu marah. Aku kalau ibuku marah lari ke rumah nenek atau kakekku. Kalau kamu pulang ke rumah, nggak marahlah ibumu. Enggak, Hen. Sepertinya dia tidak ingat. Anu Ton, kita jangan melawan apa kata orang tua. Karena mereka menasehati kita supaya pintar. Seperti itu, Hen. Terima kasih. Kalau kita belajar sama-sama lagi ya. Ayo, mulai minggu depan lah. Ayo, Ja. Permisi pulang, Hen. Selamat malam. Nah, itu tadi adalah percakapan dalam bahasa Indonesianya. Anak-anak ibu sekarang sudah paham ya? Sekarang kita akan menonton video tentang karungut. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu karungut? Karungut adalah sebuah kesenian tradisional dari Kalimantan Tengah. Seni ini berupa ucapan lisan yang bisa disebut juga pantun yang dilagukan. Karungut ini merupakan karya yang dijunjung masyarakat Dayak. Ini merupakan semacam pantun atau gurindam.
Pelantun Karungut ini mengisahkan syair-syair kebajikan. Biasanya diceritakan itu seperti legenda, nasihat, teguran, dan peringatan mengenai kehidupan sehari-hari. Karungut ini sering dilantunkan pada acara penyambutan tamu yang dihormati. Salah satu ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan yang diungkapkan dalam bentuk karungut. Karungut ini biasanya diiringi alat musik seperti kecapi, bisa pakai band atau organ. Karungut ini semacam sastra lisan Nusantara. Nah, untuk Kalimantan Tengah sama dengan Madihin jika di Kalimantan Selatan. Di sini Boni tampilkan karungut yang menggunakan bahasa Indonesia agar anak-anak ibu bisa lebih memahami maksud dan tujuannya. Selamat menyaksikan. masyarakat dunia jadi korbannya. Virus corona sudah mewabah di Wuhan, Cina, negara sebelah. Korban yang meninggal tidaklah mudah, dari Asia sampai Eropa. 40 negara dalam dunia terserang virus corona. Dampaknya sungguh luar biasa, kita semua kena imbasnya. COVID-19 virusnya ganas, lewat sentuhan menyebar luas. Menjaga jarak dengan terbatas, janganlah kita terkena imbas. Bapak Presiden menghimbau kita lewat radio, TV, media,
saja. Korban yang jatuh di sana sini, dari dalam dan luar negeri, dampaknya sangat buruk sekali. Tuhan tolonglah, ampuni kami. Apakah ini suatu petanda bagi semua umat di dunia? Mungkinkah ini kiamat tertunda? Jawabnya ada di batin kita. Apalagi yang hendak dikata, tinggal berlinang si air mata. Virus corona mengguncang dunia, sampai kapan batas akhirnya? Wahai saudara, jangan gelisah, mari bersatu kita mencegah, memutus rantai virus mawabah, ikut petunjuk dari pemerintah. Kita diimbau di rumah saja, jangan pergi kemana jua, demi untuk keselamatan kita, agar terhindar dari bencana. Dokter dan mantri dinas kesehatan tidak kurang memberi himbauan. Panas dan demam segera laporkan, pesanku ini jangan abaikan. Carilah itu wahai saudara, pesanku lantun lewat suara. Krisis ekonomi melanda dunia, karungunku cukup di sini saja. Baik, anak-anak ibu, itu tadi adalah contoh karungut. Di sini bercerita tentang virus corona yang lagi menyebar di seluruh dunia. Kita tadi membuka pembelajaran dengan berdoa, sekarang kita tutup kembali pembelajaran dengan berdoa. Bu Oni yang akan memimpin doanya, anak-anak ibu bisa ngikutin Bu Oni ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ash innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba walhamdulillah